Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di materi pembelajaran kelas 1. Kita akan belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Bersama dengan saya, Pradeka Tiwi. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, teman-teman, terima kasih. Teman-teman, di materi kali ini atau video materi kali ini, kita akan yang pertama mengulang lagi materi kalimat dan tanggapannya. Yang kedua, kita akan mengenal angka dan cara bacanya. Yang ketiga, kita akan mengenal benda hidup dan benda tidak hidup serta cirinya. Yang keempat, kita akan belajar tentang Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan mengenali panjang pendek bunyi. Siap ya teman-teman? Kita ulang dulu materinya. Kita akan mengulang materi kalimat. Di tema sebelumnya, kita sudah mengenal kalimat perintah, kalimat petunjuk, kalimat ajakan, kalimat permintaan maaf, kalimat permintaan tolong, dan kalimat pemberitahuan. Teman-teman masih ingat kan fungsi dari masing-masing kalimat tersebut? Oh iya, teman-teman sebelumnya mohon maaf ya jika nanti di dalam suara video ini agak terganggu dengan suara kendaraan. Karena rekaman hari ini kita berada di dekat jalan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, lanjut lagi ya tentang kalimat. Kalimat tadi ada yang hampir mirip ya. Bisa dikatakan sama. Apa ya? Apa sih yang sama dan apa yang beda sih? Teman-teman, kalimat yang sama adalah kalimat perintah dan kalimat permintaan tolong. Kalimat perintah yang halus dan sopan biasanya menggunakan kata tolong. Contoh nih, tolong sapu lantai itu Andra. Itu merupakan contoh kalimat perintah dan contoh kalimat permintaan tolong. Sama ya. Nah, yang beda apa sih? Yang beda adalah kalimat perintah dan kalimat pemberitahuan ya. Berbeda loh ternyata. Kalimat pemberitahuan bisa kita temukan dalam teks informasi seperti di majalah atau koran. Bedanya seperti apa? Kita lihat contohnya. Andre membuang sampah di tempat sampah. Ini merupakan kalimat pemberitahuan. Dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa Andre membuang sampah di tempat sampah. Dan kita bisa tahu bahwa yang membuang sampah di tempat sampah adalah Andre. Selain itu, kita juga jadi tahu Andre membuang sampah. Yang dibuang Andre adalah sampah di tempat sampah. Nah, sedangkan kalimat yang kedua, Andre buanglah sampah di tempat sampah. Ada kata perintah, maka itu termasuk kalimat perintah. Jadi, maksud dari kalimat pemberitahuan adalah menginformasikan kepada para pembaca atau kepada kita tentang suatu informasi.
Sedangkan kalimat perintah adalah menginfokan kepada kita bahwa ada perintah yang harus dilakukan oleh seseorang atau yang harus kita lakukan. Itu ya, dan perbedaannya ada kata perintah dan tidak ada kata perintah. Lebih mudahnya seperti itu. Kita lanjut ya, atau masih bingung? Diingat-ingat, yang pasti kalimat pemberitahuan adalah memberitahu kepada kita tentang informasi. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung kata perintah. Kita lanjutkan. Kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang digunakan untuk menanggapi maksud suatu kalimat. Contoh nih, ada teks pembicaraan antara Ibu dan Andre. Ibu berkata, "Andre, buanglah sampah di tempat sampah." Andre menjawab, "Baik, Ibu. Andre akan membuang sampah ke tempat sampah." Nah, jawaban Andre ini merupakan kalimat tanggapan. Jadi, kalimat tanggapan dari kalimat perintah yang disampaikan oleh Ibu. Kalimat tanggapannya ada nih. "Baik, Ibu, Andre akan membuang sampah ke tempat sampah." Contoh yang kedua ya. Ada kalimat percakapan Andro dan Daru. Andro berkata, "Ayo kita bermain bersama, Daru." Jawab Daru, "Ayo, Andro." Nah, berarti kalimat tanggapannya adalah "Ayo, Andro." Ya, kalimat tanggapan bisa juga disebut dengan jawabannya ya. Jawaban dari kalimat perintah atau kalimat ajakan atau kalimat yang lain. Kita lanjut ya teman-teman. Tentang, sebenarnya bukan bilang ya, mohon maaf ini, tetapi tentang angka. Nah, ini yang sering salah. Angka 8 dibaca 8, bukan 8 ya. Salah ya. Angka 8 dibaca 8, bukan 8. Nah, lanjut. Angka yang lebih besar dari angka 20 juga sering salah bacanya. Misal, angka 21. Bukan 21 bacanya, tetapi 21. Salah ya. Begitu pula dengan angka 31, 35, dan seterusnya. Bukan 31, bukan 35, tetapi 31, 35, 38. Jangan dibaca 31, 38, 37 gitu ya. Karena apa? Karena contoh pada angka 21, angka 2 menempati nilai tempat puluhan yang bernilai 20. Dan angka 1 menempati nilai tempat satuan yang bernilai 1. Jadi 20 itu sama artinya dengan 20-an. Bukan 20 sama artinya dengan 20. Puluhan. Salah ini. Oke ya teman-teman. Sip. Semoga jadi lebih mengerti ya. Kita lanjut. Kita masuk tema 7, subtema 1. Benda hidup dan benda tak hidup. Coba teman-teman amati pada gambar.
Di situ ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidupnya apa saja? Ya, yang termasuk benda hidup ada manusia, hewan, tanaman, atau tumbuhan. Yang dimaksud manusia ada ini yang mau kasih makan kelinci dan ada ibu yang sedang menyiram tanaman. Hewannya ada kelinci. Tanamannya ada pohon, tumbuhan bunga, rumput, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak hidup ada keran air, selang, pagar, sepatu, baju, rok, celana, batu. Benda-benda di sekitar kita ada yang termasuk benda hidup dan benda tidak hidup. Semua benda di dunia ini, di sekitar kita ini adalah benda-benda ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Oke teman-teman, kita lanjut dengan ciri benda hidup. Apa sih ciri benda hidup? Kita mulai. Jeng jeng jeng. Ya, yang pertama ciri benda hidup adalah makan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan karena termasuk benda hidup, mereka semua perlu makan. Manusia perlu makan makanan. Ada berbagai macam makanan. Tetapi makanan yang paling baik adalah makanan yang bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nih, dari makanan ini kita bisa lihat, oh, anak-anak itu mendapatkan karbohidrat dari nasi, mendapatkan protein dan lemak dari ikan dan susu, mendapatkan vitamin dari buah, mendapatkan mineral juga bisa dari sayur, buah. Di sayur dan di buah ada vitamin, mineral, dan air dari air susu. Itu ya teman-teman. Kalau di tahun 92 kita menyebutnya 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi seiring bertambahnya tahun, makanan yang baik adalah makanan yang bergizi seimbang. Kita lanjut. Ciri benda hidup yang kedua adalah bergerak. Oh, mohon maaf sebelumnya. Kita back ke makan dulu. Emangnya hewan makan? Ya, hewan makan. Ada yang makan daging atau karnivora. Ada yang memakan tumbuh-tumbuhan yang disebut herbivora. Dan hewan pemakan segalanya yang daging, ya tumbuhan, kita sebut omnivora. Nah, teman-teman, emang tumbuhan atau tanaman itu juga makan? Iya, mereka makan dari mineral-mineral, kemudian diolah dengan cara fotosintesis. Itu tumbuhan hijau, dibantu dengan sinar matahari. Jadi, semisal kalian memiliki tumbuhan hijau yang kalian simpan di dalam rumah, tidak terkena matahari, saya yakin tumbuhan itu pasti akan mati. Kenapa? Karena tumbuhan itu jadi tidak bisa makan, tidak bisa mengolah makanannya. Tumbuhan juga perlu minum, makanya tumbuhan juga perlu kita siram. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ciri benda hidup yang kedua, yaitu bergerak. Jeng. Manusia bisa bergerak, bisa berlari, melompat, berjalan, menengok, menoleh. Banyak ya, hewan pun juga. Bagaimana dengan tumbuhan? Teman-teman, kemarin juga ada nih temanku yang bilang, mobil bergerak, kenapa tidak termasuk benda hidup?
Karena mobil, motor, kereta itu benda yang digerakkan, bukan bergerak sendiri ya. Digerakkan. Mereka perlu mesin, jadi mereka tidak termasuk benda hidup. Kalau tumbuhan, memang tumbuhan bergerak. Iya dong. Selain ketika kena angin, ada putri malu yang kena sentuhan bisa menguncup. Ada juga ini nih, gerakan akar mencari air. Ada gerakan batang ketika mencari di mana arah sinar matahari. Ada juga gerakan bunga mekar. Apakah teman-teman selama ini suka menggerakkan kuncup-kuncup bunga agar mereka mekar? Tidak kan? Mereka mekar dengan sendirinya, menggerakkan kelopaknya hingga terbentuk bunga mekar. Nah, itu juga mengapa tumbuhan atau tanaman disebut dengan benda hidup. Selain membutuhkan makanan dan minuman, juga mereka bergerak. Apa ciri yang ketiga? Masih ada? Masih dong. Ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Teman-teman tahu arti berkembang biak? Berkembang biak artinya adalah bertambah banyak. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan berkembang biak agar menjaga populasinya tidak punah atau jumlahnya tidak berkurang semakin sedikit hingga punah. Kalau manusia berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Sedangkan hewan ada caranya yang beranak dan bertelur. Contoh nih itik nih. Itik ini bertelur. Setelah mengerami telur-telurnya, mereka akan menetas dan menjadi itik-itik kecil. Jumlahnya sangat banyak ya teman-teman. Wah, bagaimana dengan tumbuhan? Lagi-lagi yang dipertanyakan tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak atau bertambah banyak. Caranya, tumbuhan tidak beranak, tidak melahirkan, tidak bertelur. Tetapi tumbuhan bertambah banyak dengan tunas atau dengan biji. Tumbuhan juga bisa diperbanyak dengan cara cangkok, stek, dan sebagainya. Besok teman-teman pasti akan belajar tentang cangkok, stek, atau perkembangbiakan tanaman. Kita lanjut ciri yang keempat. Wah, cirinya sudah ada makan dan minum, bergerak, berkembang biak atau bertambah banyak. Dan yang keempat adalah tumbuh. Bukan tumbuhan ya, tetapi tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambah besar. Contohnya dari adik bayi menjadi kita yang sudah besar, bisa berjalan, berlari. Yang di sini, ya tanaman. Tanaman juga tumbuh dari biji kecil menjadi tumbuhan kecil, terus membesar-besar dan besar sekali sampai bisa menghasilkan buah dan berbiji lagi dan tumbuh lagi. Nah, itu ciri benda hidup. Ciri benda hidup yang kita pelajari di tema 7 ada 4 ya teman-teman. Yaitu benda hidup yang pertama memerlukan makan dan minum. Yang kedua, benda hidup akan bergerak. Yang ketiga, benda hidup akan berkembang biak untuk mempertahankan populasi atau jumlahnya. Dan yang terakhir, benda hidup itu pasti tumbuh. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman tahu tentang Pancasila? Di dalam sila Pancasila juga ada gambar-gambar benda hidup loh. Coba kita amati. Ada pohon beringin, betul.
Kepala banteng. Jadi banteng itu benda hidup. Pohon beringin juga benda hidup. Pohon padi dan pohon kapas juga benda hidup. Tetapi dalam sila hanya dicantumkan kepala banteng dan padi kapas. Coba diamati pada gambar sila keempat. Apa gambar sila keempat ya? Betul, kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wow, ini bunyi sila paling panjang. Di sini ada kata permusyawaratan. Artinya musyawarah dan ada kata kebijaksanaan. Bijaksana. Jadi dari sila keempat ini kita bisa melihat contoh perbuatan yang termasuk sila keempat atau pengamalan sila keempat Pancasila adalah yang pertama adalah bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Permusyawaratan. Ya, bermusyawarah ketika memilih suatu kelompok. Musyawarah itu adalah membicarakan bersama-sama suatu masalah agar mudah untuk diselesaikan. Dan yang kedua, contoh kedua adalah menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Bijaksana, jadi tidak marah-marah, tetapi oke, legowo, tidak apa-apa, menghormati keputusannya. Itu ya teman-teman ya, contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila. Anak-anak, kita kembali ke kepala banteng. Mohon maaf kok anak-anak, kebiasaan di kelas. Teman-teman, mohon maaf. Teman-teman, coba amati kepala banteng ini. Di kepala banteng itu ada gambar apa ya? Betul, ada sepasang tanduk. Tanduk ini digunakan oleh banteng untuk menjaga dirinya. Nah, teman-teman tahu nggak, manusia itu melindungi kepalanya dengan apa ya? Betul, ada helm, ada caping, dan topi. Betul. Teman-teman tahu nggak, ada lagu ciptaannya Pak Kasur. Judulnya Topi Saya Bundar. Sebelum kita bernyanyi, teman-teman, ada yang namanya panjang pendek nada atau panjang pendek bunyi. Panjang pendek bunyi akan membentuk sebuah irama. Suatu lagu akan memiliki irama tertentu. Ada irama 2, irama 3, dan irama 4. Maksudnya adalah hitungannya. Nah, dari irama itu kita akan bisa menentukan birama berapa. Di sini ada 1, 2, 3. Oh, berarti ini 3. Irama 3 atau dengan birama 3/4. Setiap birama ini loh yang ada garis-garis tegaknya ini. Ini yang dibatasi garis-garis tegak ini namanya birama. Garis yang membatasi ini namanya garis birama. Ada 3 kan? Nah, teman-teman kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, coba perhatikan, ada tanda di bawah teks liriknya.
Itu menandakan ketukan atau bunyi pendek dan bunyi panjang. Agar teman-teman bisa melihat mana sih bunyi pendek, mana sih bunyi panjang. Liriknya bisa kita ganti ta ya. Tadi kurang nampak ya, kadang ketika nyanyi topi saya bundar pun ada yang topi saya bundar. Ternyata nyanyi ini harusnya juga pendek. Topi saya bundar. Untuk lebih mudahnya bisa kita ganti ta. Tata, 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 tata. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu teman-teman. Ini lagu Topi Saya Bundar berirama 3 atau biramanya 3/4 ciptaan Pak Asur. Tanda pendek untuk bunyi atau ketukan pendek. Tanda panjang untuk bunyi atau ketukan panjang. Oh ya teman-teman, tandanya ini tidak harus berwarna hijau ya, bisa berwarna hitam juga. Gitu untuk tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Sekian dulu materi yang kita sampaikan, sampai ketemu di materi lainnya. Untuk ingat subscribe, bunyikan lonceng, like, dan share. Nah teman-teman, materi-materi tadi saya dapat dengan searching di Google. Jadi, jika ada info yang ingin kalian lebih ketahui bisa kalian manfaatkan internet dengan bijak, dengan dampingan orang tua kalian. Cari di situ informasi sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.